warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, mungkin langsung aja ya. Berdirinya saya di sini, datangnya saya ke kelas ini, yang mana di sini saya itu akan sedikit membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan teman-teman di sini. Nah, yang mana bantuan yang akan saya berikan itu berupa Google Form yang biasa kita kenal dengan sebutan Google Form, yang mana Google Form ini dalam BK itu dinamakan instrumen. Nah, instrumen yang akan saya gunakan pada kali ini yaitu AUM umum, yaitu kepanjangan dari alat ungkap masalah. Nah, mungkin dari teman-teman sedikit asing dengan kata itu. Nah, adapun AUM umum ini itu merupakan pernyataan-pernyataan permasalahan yang biasa terjadi atau umum terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang mana di dalam umum ini terdiri dari 10 indikator, yang mana masing-masing indikator itu ada berjumlah berbeda-beda dari tiap pernyataannya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, berikutnya saya akan share atau membagikan Gform ini kepada salah satu ketua kelas di kelas ini. Bisa teman-teman lihat nantinya. Nah, di dalam Gform itu nantinya ada beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu di situ ada biodata. Nah, nanti dari teman-teman sendiri bisa mengisi biodata itu berupa nama, kelas, usia, dan jenis kelamin. Nah, setelah dirasa sudah cukup mengisi biodata itu, nanti teman-teman bisa langsung di slide lagi ke halaman berikutnya. Nah, yang mana di dalam slide selanjutnya itu berupa pernyataan ke 200 butir itu. Jadi ada 200 butir pernyataan nantinya. Nah, yang mana nanti teman-teman bisa baca per masing-masing butirnya, dan itu tidak harus di checklist semua. Teman-teman hanya menceklis bila mana teman-teman sedang merasakan hal itu. Kayak contoh, di dalam pernyataannya itu ada pernyataan saya sering kali sulit tidur. Nah, ketika teman-teman merasakan hal itu relate dengan teman-teman bisa langsung checklist. Jika dirasa itu tidak relate atau tidak sedang dirasakan, bisa teman-teman hanya lewati saja. Nah, oke, untuk langkah ketiga atau slide ketiga itu ada pernyataan berupa permasalahan mana yang yang sangat amat berat dihadapi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ulang permasalahan yang teman-teman pilih dan bisa masukkan satu nomor, yaitu nomor yang permasalahan itu sedang dihadapi yang sangat amat berat. Jika sudah, selanjutnya itu ada pertanyaan berupa jika berupa ini. Pertanyaan itu, siapa orang yang ingin teman-teman diajak untuk bercerita? Nah, teman-teman bisa tulis di situ. Nah, jika dirasa semuanya sudah lengkap, bisa langsung submit atau dikirim. Nah, nanti hasil daripada Gform ini, hasil daripada isian teman-teman ini itu tuh nggak berpengaruh ke nilai atau ke nilai rapor teman-teman semua, karena ini pure untuk membantu diri teman-teman. Jadi jika teman-teman khawatir akan terjadinya data yang bocor, tenang aja, ini hanya diketahui oleh saya pribadi ataupun guru BK yang terkait. Nah, nantinya hasil daripada instrumen ini bisa kita atau kami gunakan untuk kebutuhan teman-teman gitu. Nanti kita akan memberikan layanan atau memberikan program yang memang itu tuh sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua di sini. Oke, hanya itu ya yang bisa saya berikan dan saya sampaikan. Dimohon untuk menunggu hasil daripada instrumen ini. Semoga hasilnya itu memuaskan, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan sangat amat terima kasih kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengolahan alat ungkap masalah umum. Nah, pada saat ini saya menggunakan AUM umum format SLTA yang mana terdiri dari 200 pernyataan.
Nah, adapun 200 pernyataannya itu bisa dilihat di sini. Sampai 200. Nah, adapun dari 200 pernyataan ini terdiri dari 10 bidang permasalahan yang mana masing-masing bidang itu terdapat butir atau nomor yang berbeda-beda secara acak. Nah, selanjutnya di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai entry data. Nah, entry data ini merupakan proses pertama dalam pengolahan data, yang mana di dalam entry data ini adalah hasil daripada angket yang telah dibagikan kepada responden. Nah, di sini tuh ada profilnya. Kemudian di sini ada NIS dari sekolah dan di sini ada nama. Nah, adapun dari nomor 1 sampai 200 itu adalah banyaknya butir pernyataan yang terdiri di dalam angket tersebut. Nah, kemudian langkah kedua ini adalah siswa menuliskan permasalahan yang memang dirasa paling berat. Di sini juga ada langkah ketiga, yaitu kepada siapa dia ingin menceritakan atau mencurahkan isi hatinya. Nah, bisa dilihat. Oke. Nah, adapun skor poin-poin ini, jadi tiap orang yang atau tiap responden yang memilih butir pernyataan tersebut itu diberikan skor 1. Contoh, Adiasa. Adiasa memilih butir pernyataan 1, maka diberikan skor 1. Dan Adiasa tidak memilih skor nomor 2, maka dikosongkan. Begitupun seterusnya sampai urut ke 45 dan sampai pernyataan 200. Dan kebetulan saya menggunakan ini manual, tidak menggunakan aplikasi, jadi sedikit lama. Nah, kemudian itu ada data laporan kelompok. Nah, yang mana laporan kelompok ini hasil daripada keseluruhan masing-masing kelompoknya, masing-masing per bidangnya berapa masing-masing, persentasenya berapa, kita bisa lihat di sini. Nah, tapi sebelum itu, oke, karena di dalam data kelompok ini ada jumlah masalah, yang mana jumlah masalah itu adalah total permasalahan yang dipilih dari masing-masing bidangnya. Nah, karena tidak kelihatan di sini, saya bikin, wait, saya memisahkan di sini. Jadi, saya ngitung secara manual, melihat dari sini. Per individu, Adiasa ini bidang CDK itu dia milih 3 item. 3 item bisa dilihat di sini. Pokoknya kita menyesuaikan entry data dengan format umum SLTA ini. Butir-butirnya. Setelah kita menentukan masing-masing individunya mendapat permasalahan berapa tiap bidangnya, hasil daripada pilihan per individu ini dijumlahkan. Nah, dijumlahkan. Ini adalah total keseluruhan. Bahwasannya di dalam SMAN 5 Kota Serang kelas 10 itu ada 45 siswa yang memiliki 179 permasalahan di bidang jasmani dan kesehatan. Nah, ini sesuaikan dengan di sini ya. Nah, maka ditulis di sini 179. Oke, kemudian itu ada soal ya. Nah, soal itu bisa dibaca di sini. Banyaknya pernyataan butir atau permasalahan dalam satu bidang. Nah, soal ini hukumnya mutlak ya. Jadi sudah ada di dalam formatnya. Bisa dihitung. Contoh KDP itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, KDP ini memiliki 15 soal atau 15 butir pernyataan. Gitu. Hukumnya mutlak. Kemudian rata-rata. Bisa dilihat di sini. Rata-rata itu adalah banyaknya jumlah masalah dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, karena di sini jumlah masalahnya tuh 179, kita bisa bagi contoh sama dengan jumlah masalah garis miring banyaknya siswa 45, maka kita tulis 45 siswa. Enter. Nah,
hasilnya ini. Nah, karena saya sudah otomatis, jadi ketika rata-rata ada perubahan, pasti ke bawah itu akan ikut berubah gitu. Tapi untuk rumusnya seperti itu. Ini. Kemudian ada persentase, yang mana persentase itu hasil rata-rata dibagi banyaknya soal. Nah, berarti rata-rata di sini dibagi soal. Itu per bidang ya. Contoh. Ini rata dibagi banyaknya soal. Bisa enter. Nah, begitupun seterusnya. Nanti setelah menghitung persentasenya akan kelihatan persentase mana yang paling banyak dipermasalahkan. Bidang apa yang paling menonjol dari 10 di SMAN 5 Serang ini. Kemudian setelah membuat laporan kelompok, kita jangan lupa membuat diagram hasil data kelompok. Bisa di tab dulu atau di blok dulu semua bidangnya. Nah, setelah itu bisa klik ini, atau bisa juga di sini. Atau bisa juga menggunakan ALT F1. Nanti bisa otomatis terlihat diagramnya. Oke, baik. Di tahap selanjutnya itu saya akan menginterpretasikan hasil data dan analisis laporan kelompok awam umum yang telah saya lakukan. Nah, pada laporan kelompok ini terlihat bahwasannya ada persentase terbesar, yaitu hubungan muda-mudi. Nah, yang mana hubungan muda-mudi di sini tuh terdiri dari 22% yang menggambarkan di dalam kelas 10 di SMAN 5 Serang ini dominan dan cenderung memiliki permasalahan terkait interaksi dengan sesama lawan jenis. Dan juga di kelas 10 ini memiliki perasaan yang sangat sulit diselesaikan sama lawan jenisnya, ataupun kontrol emosi mereka tuh belum terkontrol dalam berinteraksi. Nah, kemudian yang kedua itu ada urutan jasmani dan kesehatan, yang mana pada jasmani dan kesehatan ini kelas 10 itu mereka memiliki permasalahan tentang apa ya, kurangnya kesehatan pada fisik dan kebugaran jasmani mereka. Jadi sebagian besar siswa mengalami kurang percaya diri terhadap fisik mereka dan memiliki imun yang sedikit rendah. Nah, adapun presentase ketiga itu sama dengan presentase kedua, yaitu di sini bidangnya tentang pendidikan dan pelajaran. Nah, yang mana fokus permasalahan ini tuh siswa cenderung memiliki semangat belajar yang sangat rendah serta manajemen belajar mereka yang belum maksimal. Sehingga ini menjadi permasalahan dominan yang dimiliki dari 45 siswa di kelas 10. Nah, adapun beberapa bidang yang lain itu menyesuaikan dari ketiga bidang yang memiliki persentase tertinggi. Nah, di sini hasil dari interpretasi ini akan saya telaah dan saya pahami yang nantinya akan digunakan dibuatkan bentuk action plan atau rencana program kerja BK di sekolah selama 1 tahun ke depan. Yang nantinya hasil daripada action plan itu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang memang diutamakan dari hasil permasalahan yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini atau yang biasa disebut program tahunan, nah di sini itu poin utama saya itu yang pertama, saya melihat banyaknya persentase pada bidang hubungan muda-mudi sebanyak 22 persentase, yang mana di dalam program tahunan ini itu masuk ke dalam bidang sosial. Oke, sebelum itu saya ingin menjelaskan di dalam program tahunan ini ada bidang layanan, yang mana bidang layanan itu terdapat 4 bidang, ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Nah, kemudian ada tujuan layanan. Tujuan layanan ini menyesuaikan eh, apa yang ingin dicapai dari masing-masing layanan yang diberikan. Nah, kemudian strategi layanan. Strategi layanan ini itu merupakan 10 komponen dalam BK biasanya. Seperti ada layanan informasi, konseling kelompok, layanan orientasi, bimbingan kelompok, layanan konseling individual, layanan penguasaan konten, dan lain sebagainya. Oke, karena di sini yang paling tinggi itu di hubungan muda-mudi, yang mana itu tuh mengarahnya ke bidang sosial. Nah, maka dari itu di program tahunan ini saya memberikan 4 layanan yang berbeda di bidang sosial. Saya menggunakan bimbingan kelompok, dan kenapa saya menggunakan bimbingan kelompok? Karena eh, ada permasalahan dalam antar teman sebaya dan cara berinteraksi mereka. Nah, adapun sasaran ini merupakan orang-orang yang memang dominan memilih pernyataan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada konseling kelompok yang mana kemudian yang selanjutnya itu ada layanan informasi. Nah, layanan informasi di sini tuh kurang lebih seperti workshop atau talk show pada umumnya. Yang mana fokus layanan informasi ini tuh berkaitan dengan pergaulan sesama lawan jenis. Karena di hubungan muda-mudi itu mereka rentan dengan interaksi sesama lawan jenis. Maka dari itu saya mengangkat program BK layanan informasi. Karena agar agar tujuan itu menyeluruh ke semua kelas 10. Kemudian karena di presentasi kedua itu bidang jasmani dan kesehatan yang merupakan itu masuk ke dalam bidang pribadi. Di sini saya memberikan 3 layanan yang berbeda. Yang pertama itu ada layanan informasi, yang mana layanan informasi ini berupa seminar kecil-kecilan atau ceramah interaktif dengan tema apa ya, agar siswa tuh bisa menjaga kesehatan fisik dan bisa berkehidupan dengan pola hidup yang sehat. Nah, kemudian itu ada konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini saya berikan ke siswa yang mengalami rasa kepercayaan diri yang rendah. Ada beberapa siswa dan di sini saya telah cantumkan. Nah, selanjutnya itu ada bidang belajar yang sama saya masukkan sebanyak tiga program layanan, 4. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Nah, kenapa saya memasukkan layanan orientasi? Karena sebagian besar mereka belum menerima sepenuh hati bahwasannya mereka disekolahkan di sekolah yang saat ini. Maka dari itu, saya memasukkan layanan orientasi dengan tujuan untuk bisa mengenalkan sedikitnya tentang sekolah mereka, agar nantinya mereka punya gambaran ke depannya. Nah, selanjutnya itu ada karir. Karir ini itu gabungan dari bidang waktu senggang, bidang karir pekerjaan dan juga pendidikan dan pelajaran. Di sini saya masukkan hanya dua program karena eh, pada permasalahan karir ini tidak terlalu menonjol ya. Di sini saya memasukkan contoh ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, ini tuh seperti halnya kampus explore atau sharing session dengan demis atau alumni yang sekiranya mereka sudah berpengalaman di kampus-kampus terkait gitu. Nantinya akan ada kegiatan tanya jawab ataupun materi kecil-kecilan mengenai dunia kampus ataupun dunia perkuliahan. Oke, nah hasil daripada program tahunan saya ini kurang lebih ada 13 program kerja yang akan saya gunakan selama 1 tahun ke depan. Nah, selanjutnya ini ada RPL, Rencana Pelaksanaan Layanan. Nah, di dalam RPL ini tentunya ada rancangan yang lebih spesifik lagi dari masing-masing layanan yang telah saya buat. Nah, di sini saya mengambil satu contoh.
yaitu untuk program layanan bimbingan kelompok. Nah, di sini dijelaskan komponen layanannya masuk ke layanan dasar dan bidang layanannya masuk ke dalam bidang pribadi. Saya mengambil ini. Di sini ada 22%, berarti yang terlihat hubungan muda-mudi yang sangat yang sangat banyak. Nah, mungkin dari hasil presentasi ini bisa menunjukkan bahwasannya hubungan muda-mudi, jasmani dan kesehatan, serta pendidikan dan pelajaran itu menjadi poin utama yang akan menjadi fokus utama yang akan kita pikirkan gitu terkait program BK-nya seperti apa. Nah, adapun hasil interpretasinya itu bisa dilihat di sini. Masalah tertinggi dalam peserta didik itu hubungan muda-mudi dengan presentasi 22%. Nah, hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa siswa menghadapi kendala dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis yang umumnya berkaitan dengan masa remaja awal, di mana jadi hubungan muda-mudi ini menunjukkan terkait interaksi antara remaja sesama lawan jenisnya seperti apa, apakah adanya banyaknya beberapa kendala sehingga memunculkan di bidang HMM ini presentasi paling besar. Kemudian disusun dengan jasmani dan kesehatan itu ada 16%, yang mana berarti di dalam ruang lingkup kelas 10 itu mengalami tingkat rendah diri yang rendah, kepercayaan diri yang sangat kurang karena adanya suatu gangguan pada kondisi fisik, kesehatan, atau kebugaran. Nah, begitupun seterusnya. Oke, setelah ini dilanjut untuk presentasi. Setelah ini dilanjut untuk tahapan terakhir dalam penyusunan program BK, yaitu adalah RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan. Nah, yang mana rencana pelaksanaan layanan ini dibuat dari tiap program. Contoh, dalam program 1 tahun saya membuat 13 program. Nah, berarti untuk RPL-nya saya harus membuat sebanyak 13 RPL. Akan tetapi untuk sebagai contoh saya di sini hanya membuat 1 RPL saja. Saya ambil di layanan bimbingan kelompok. Yang mana maaf. Adapun format yang saya gunakan saat ini itu menggunakan format yang tersedia di dalam POPBK SMA. Nah, di sini saya menggunakan bidang layanan pribadi. Nah, saya mengangkat salah satu program itu mengenai pemahaman dan pengendalian emosi, yang mana topik pada layanan ini tuh di dalam program tahunan saya terdapat di dalam bidang pribadi. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena di dalam hasil analisis data, DPI atau permasalahan diri pribadi itu memasuki urutan keempat dalam persentasenya, yaitu sebanyak 13%, dan sedikit menarik untuk dibuat RPL karena umum sekali siswa dan siswi mengalami sulitnya untuk bisa mengendalikan emosi. Nah, di sini ada fungsi tujuan umum dan tujuan khusus itu menyesuaikan sesuai dengan topik yang kita angkat.
Kemudian di sini ada sasaran. Sasaran di sini tuh itu untuk kelas 10 yang mana nantinya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian itu ada beberapa tahapan. Nah, tahapan itu ada tahapan awal, tahapan peralihan, transisi, tahap inti, dan tahap penutup. Nah, yang mana pada tahap awal ini tidak jauh dari perkenalan, ice breaking, eh, penstrukturan mengenai bimbingan kelompok itu apa, serta pendekatan emosional. Nah, kemudian ada tahap inti, yang mana tahap inti itu merupakan isi dari bimbingan kelompok ini, yang nantinya sesuai dengan pembahasan yang telah kita angkat. Yang ketiga itu ada tahap penutup. Nah, tahap penutup ini biasanya siswa itu bisa menyimpulkan hal-hal penting, serta guru BK ini akan memberikan penguatan dan motivasi pada siswa-siswa tersebut. Nah, di sini kemudian ada evaluasi, yang mana biasanya untuk bimbingan kelompok ini menggunakan evaluasi secara langsung. Oke, nah hanya itu contoh RPL yang bisa saya berikan. Ya, tidak banyak, tapi semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Enggak, assalamualaikum anjir.